Tingkatkan mental kayamu di sini. Apakah kamu bermental kaya atau bermental miskin? Di video ini saya akan menunjukkan pada Anda perbedaan orang-orang dengan mental kaya dan mental miskin. Bila Anda sudah sesuai dengan karakter mental orang kaya, maka bagus. Semoga kesuksesan, keberhasilan bisa segera hingga pada Anda. Tapi kalau ternyata tanda-tanda mental orang miskin masih ada pada diri Anda, maka ini kesempatan yang bagus untuk Anda ketahui dan Anda pelajari, kemudian Anda ubah sehingga Anda berubah menjadi mental orang kaya. Seperti apa? Kita coba saksikan berikut ini. Seperti apa? Kita mulai dari yang pertama. Tahukah Anda bahwa ternyata orang-orang dengan mental miskin itu lebih banyak berkutat pada masa lalu, berfokus pada masa lalu. Kemudian ketika ada masalah, fokusnya itu lebih pada masalahnya, menikmati indahnya masa lalu, sehingga membuat mereka ini tidak mau untuk bergerak, untuk memandang ke depan, untuk menyelesaikan masalah, fokus pada masalahnya saja, ya gitu. Nah, sementara bagi Anda yang bermental positif, ya, bagi Anda yang bermental orang-orang kaya, itu biasanya khas mereka itu adalah fokus pada penyelesaian masalahnya. Mereka berpikir ke depan. Mereka memiliki target, visi, misi yang jelas, apa yang harus dicapai, apa yang ingin dicapai, apa target-targetnya. Nah, ini tuh sudah menjadi makanan sehari-hari mereka. Fokus melihat ke depan. Ketika ada masalah, tidak berkutat pada masalahnya, tapi adalah penyelesaian masalahnya seperti apa. Jadi problem solving. Nah, bagaimana dengan Anda? Coba Anda bayangkan, Anda hayati masalah apa yang sedang Anda hadapi saat ini atau beberapa hari terakhir ini. Kemudian Anda ingat-ingat lagi, apakah Anda berkutat dengan masalah tersebut atau Anda berkutat dengan penyelesaian masalahnya? Kalau Anda masih berkutat pada masalahnya, bukan penyelesaiannya, iya masalahnya banyak, saya tahu ya masalah Anda itu banyak. Nah, tapi ketika tidak fokus untuk penyelesaiannya, maka sampai kapanpun akan sulit untuk selesai. Yang ada malah dalam benak Anda itu terbentuk bahwa, wah saya banyak masalah, saya punya masalah dan sebagainya. Jadi, langkah pertama adalah Anda fokus ke problem solving, penyelesaian masalah, bikin target masa depan, apa yang ingin Anda capai. Kemudian juga Anda bisa diskusi dengan orang-orang yang pintar, yang menurut Anda bisa Anda mintai nasihatnya, kemudian mintai pendapatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda. Kita lanjutkan yang kedua. Orang bermental miskin, umumnya mereka itu didominasi oleh perasaan takut gagal. Nah, karena mereka ini takut gagal, maka membuat mereka jadinya tidak berani mencoba. Akhirnya sudah, mendingan diem saja atau tidak melakukan apapun daripada saya mencoba tapi gagal. Daripada saya belajar bahasa Inggris tapi nantinya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, mendingan saya nggak belajar bahasa Inggris aja. Daripada saya mencoba belajar bisnis online marketing, ya, melalui online, tapi nanti gagal, tapi nanti boncos, ya gitu, rugi, mendingan saya nggak belajar aja. Itu adalah mental orang miskin. Umumnya mereka lebih merasa nyaman di zona nyaman, ya. Nah, beda dengan pola pikir orang-orang bermental kaya. Mereka umumnya selalu memiliki alasan yang kuat. Kenapa saya harus melakukan sesuatu? Kenapa mereka harus mencapai cita-cita mereka? Kenapa mereka harus melakukan untuk mencapai goals-goals mereka? Dan ini juga perlu dan bisa Anda contoh untuk membentuk mental sukses, mental orang kaya. Dengan alasan yang kuat, membuat Anda tidak mudah goyah menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan mata. Untuk melatih hal tersebut, Anda bisa dibantu dengan metode SMART, ya, SMART dalam membuat target Anda. Sudah tahu belum metode SMART itu seperti apa? S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya reasonable, dan T-nya adalah timetable, ada batasan waktunya. Nah, untuk yang ini lebih detailsnya saya sudah membahasnya secara rinci satu persatu, itu ada di video ini ya. Anda lihat aja ya I di atas dan itu bisa Anda klik ya untuk ilmu tentang bagaimana menyusun sesuatu target secara smart. Berikutnya, perbedaan antara miskin dan kaya, ya. Orang bermental miskin itu umumnya cenderung menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain.
Mereka ini memandang orang-orang sukses dan berhasil nih, itu kemungkinan dua. Kalau nggak memang karena turunan dari orang kaya, kalau nggak berarti karena sesuatu nih. Apakah itu karena licik, karena jampe-jampe, dan sebagainya. Ya. Selalu menyalahkan lingkungannya. Beda dengan Anda-Anda yang bermental kaya. Orang yang bermental kaya itu menyadari betul bahwa kita itu akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Ya, ibaratnya kita menanam apel, ya keluarnya nanti apel. Ya, kita menanam jeruk, ya keluarnya jeruk. Dan mereka ini biasanya tidak iri terhadap kesuksesan orang lain. Nah, untuk hal ini, ya, Anda bisa melatih pikiran Anda, ya, yaitu untuk menghargai pencapaian orang lain. Mereka juga Anda itu seperti yang tadi saya sampaikan, ya, akan mendapatkan dari apa yang Anda tabur. Sehingga orang-orang bermental kaya itu akan fokus terhadap menanam saat ini, ya gitu. Sebanyak mungkin mereka berusaha, sebanyak mungkin mereka belajar, sebanyak mungkin mereka berlatih gitu. Karena mereka tahu nanti pasti akan ada hasilnya dan positif. Mereka mendorong diri mereka sendiri secara optimal sedari dini. Ya sejak sekarang, ya bahkan kalau bisa sejak kemarin-kemarin. Minimal mulai saat ini dorong diri Anda ya untuk mulai kurangin aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu mendatangkan manfaat. Seperti misalnya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, nonton TV, YouTube yang misalnya terlalu entertainment yang tidak menambah wawasan, yang cuma menghabiskan waktu, main game yang cuma gitu-gitu aja, ya. Kemudian media sosial yang cuma gitu-gitu aja, ya. Kurangi, ganti dengan aktivitas-aktivitas yang ada manfaatnya, investasi untuk masa depan. Belajar, cari ilmu, ya. Nonton YouTube yang misalnya seperti ini yang menambah wawasan Anda, yang menambah motivasi diri Anda, ya. Kemudian misalnya ganti waktu game dengan banyak baca buku gitu. Karena apa yang Anda lakukan saat ini itu akan kelihatan impact-nya baik besok, baik minggu depan, baik bulan depan, ataupun tahun depan, ataupun 5 tahun ke depan, ataupun 10 tahun ke depan. Ya, saya bisa saat ini seperti ini bukan karena tiba-tiba seperti ini, tapi karena sudah melewati dari bertahun-tahun yang lalu baca buku, ya, mempelajari tentang YouTube, mempelajari tentang bagaimana memotivasi, bagaimana pengembangan diri dan sebagainya. Itu pun bisa Anda tiru, ya. Silakan. Mulai list produktivitas apa saja yang kurang efektif, ganti dengan produktivitas apa saja yang menurut Anda efektif. Kemudian, berikutnya mental. Orang-orang yang miskin itu umumnya mereka terus-menerus protes dan merasa tidak puas. Ketika mereka dapat tugas dari kantor, aduh ini kantor nggak pengertian nih sama karyawannya. Ketika dapat tugas dari sekolah, aduh ini sekolah nih guru nih jahat banget sih ngasih tugas terus, malas ngajar ya. Ketika dapat tugas dari orang tua, aduh ini teh si mamah teh nyuruh-nyuruh terus sih gitu, nggak ada kerjaan lain apa gitu. Nah orang-orang bermental miskin itu fokusnya pada protes dan merasa tidak puas. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang mental miskin ini punya keinginan. Ya, ingin ini, ingin itu, tapi karena dirinya memang nggak mendorong dirinya untuk mencapai tersebut, nggak belajar, nggak bergerak, sehingga akhirnya keinginan tersebut hanya dalam awang-awang saja, hanya dalam pemikirannya saja, sehingga ketika ada tugas dari luar eksternal, bawaannya adalah protes terus, ya, merasa tidak puas terus. Nah, kapan nih? Nah, kapan Anda bisa berkembang dengan baik kalau misalnya terus-menerus protes? Dapat tugas protes, ini protes. Oleh karena itu, ini kesempatan kita bersama untuk melatih ke bentuk mental positif atau orang-orang kaya, ya. Bagaimana mental orang kaya ini? Yaitu mereka umumnya ketika mendapatkan tugas, ya, atau tantangan, mereka itu umumnya malah senang. Asik, berarti ini kesempatan saya untuk mengembangkan diri. Mereka umumnya menyadari bahwa yang namanya tugas dan tantangan itu menjadi batu loncatan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Contoh, misalnya, coba Anda, ya, misalnya nih, dapat tugas, ya, Anda kelas 6 SD. Anda lebih suka dikasih tugas kelas 1 SD atau yang kurang lebih memang tugas untuk kelas 6 SD? Tentu orang-orang yang mau berkembang pasti akan milihnya, saya kalau bisa dikasih tugas kelas 6 SD. Ya, bahkan kalau bisa tunjukin soal kelas 1 SMP itu seperti apa, saya ingin tahu. Gitu, untuk mengembangkan potensi dirinya, menjadi motivasi untuk belajar terus, ya. Nah, bagi Anda yang pengennya yang gampang-gampang saja, ya, dapat tugas, aduh tugas lagi. Nah, maka ubahlah mindsetnya saat ini juga.
Bahkan orang-orang bermental kaya itu mereka malah mencari tantangan. Ketika mereka sudah di comfort zone, zona nyaman, oke, saya sudah mengerti bisnis ini, saya sudah mengerti ilmu ini, apalagi yang bisa saya lakukan untuk pengembangan diri? Oke, saya akan belajar misalnya Facebook Ads, saya akan belajar misalnya Google Ads, saya akan belajar bagaimana email marketing, saya akan belajar bagaimana funneling. Kemudian, udah dikuasain, oke, sekarang apa yang bisa saya lakukan untuk pengembangan diri? Nah, terus seperti itu. Ya, ini bisa Anda tiru. Nah, kemudian, ini yang menjadi salah satu khas yang paling umum pada orang-orang mental miskin, yaitu mereka tidak mau belajar. Mereka menganggap bahwa dengan seperti ini aja udah cukup kok, udah bisa makan, udah bisa minum, ya, udah bisa menikmati hidup. Ya gitu, itu mental-mental orang miskin. Mereka menganggap bahwa ya sudah, udah nyaman, sudah, ya gitu. Coba saya mau tanya, kapan terakhir Anda membeli buku? Kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, atau nggak ingat kapan? Kapan Anda terakhir mengeluarkan uang untuk ikut seminar atau workshop? Nah, ayo, bagi Anda yang sudah lama atau nggak ingat kapan ya Anda mengeluarkan uang untuk ikutin kursus, seminar, workshop, ayo, ubah saat ini juga. Investasikan ya investasikan dana keuangan Anda itu untuk belajar. Awas, tanpa belajar, tanpa baca buku, tanpa mempelajari ilmu-ilmu baru, jadinya adalah stagnan dan kaku. Beda dengan orang-orang bermental kaya. Mereka itu bisa dibilang setiap hari mempelajari hal-hal baru. Saya itu termasuk orang yang suka membaca kisah-kisah orang-orang sukses di dunia. Ya, buku-bukunya saya kumpulkan. Saya ikut bahkan sampai ikut kursusnya yang hanya isi kursusnya itu untuk menceritakan kebiasaan orang-orang sukses. Ya, itu semuanya memiliki kesamaan. Dari ratusan orang yang saya baca, mereka memiliki kesamaan, yaitu adalah mereka suka baca buku, suka mempelajari hal-hal baru. Mereka punya target hari ini baca buku apa, minggu ini baca buku apa, bulan ini baca buku apa. Mereka menginvestasikan uangnya, ya, waktunya untuk belajar. Mereka ikutan kursus, mereka ikutan lagi seminar-seminar, baik yang online, baik yang tatap muka. Mereka mempelajari hal-hal baru setiap hari. Apapun yang terjadi di depan dia pelajari. Ya gitu. Ini luar biasa sekali. Dan ingat ya, otak kita itu sifatnya plasticity. Semakin diasah, semakin dilatih. Kayak otot aja, semakin diasah, semakin dilatih, semakin kuat. Ya, semakin mudah nanti untuk mempelajari hal-hal baru lagi. Gitu. Jadi saran saya ya, Anda bikin target untuk mempelajari hal-hal baru. Beli buku, taruh buku di depan Anda ya. Minimal mulai dari sedikit-sedikit ya. Oke, baca 5 halaman, baca 10 halaman. Mulai dari yang Anda sukai aja dulu. Jangan yang berat-berat. Mulai dari yang mudah dulu aja yang Anda sukai. Minimal menjadikan Anda terbiasa untuk mempelajari baca-baca buku lagi. Dan enaknya saat ini itu untuk belajar tuh tidak harus dari buku. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi online yang bisa Anda pelajari, Anda ikuti. Ya, ada banyak banget. Silahkan Anda cari aja ya di Google, itu banyak banget. Ya gitu. Nah itu, cuman kuncinya adalah Anda perlu latih fokus, konsentrasi, jangan terdistrak oleh oleh gadget. Misalnya kalau di handphone tuh hati-hati ya, nanti ada pesan masuk, akhirnya teralihkan ke pesan, ada media sosial. Nah itu adalah hal yang perlu Anda latih apabila Anda ingin belajar secara online. Berikutnya, mental orang miskin itu biasanya mereka takut akan investasi. Mereka nggak suka berinvestasi. Jangankan mau berinvestasi, tahu investasi aja itu nggak tahu. Yang kebayang investasi itu adalah sesuatu yang harus mahal, harus luar biasa, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Tidak, investasi ini ya itu bisa dari hal-hal yang kecil. Ya, orang yang bermental miskin, mereka untuk mengetahui apa itu investasi aja mereka biasanya udah nolak duluan. Kata siapa? Ya gitu. Investasi itu ada banyak banget. Orang-orang yang bermental kaya, mereka itu salah satu fokusnya adalah berinvestasi. Investasi macam-macam. Bisa investasi uang, bisa investasi dalam bentuk emas, dalam bentuk rumah, dalam bentuk ilmu, dan berbagai hal jenis investasi yang bisa Anda lakukan. Ya, ini juga termasuk khas dari orang-orang sukses yang saya baca. Yang saya baca itu hampir semuanya itu melakukan investasi, ya, terutama mereka pada saham-saham, ya itu banyak tuh mereka yang melakukan seperti itu. Ya. Ada yang investasi pada pendidikan, ada yang investasi pada emas, ya. Yang pasti adalah investasi pada kos-kosan, ya gitu. Bikin rumah untuk kos-kosan itu perlu. Orang-orang bermental miskin itu umumnya mereka berpikir apa yang dia dapatkan, ya udah berarti itu haknya dia dan
saatnya dihabiskan secepat mungkin ya. Dapat gaji 2 juta, dapat gaji 3 juta, ya udah berarti ini adalah saatnya saya menghabiskan menikmati uang tersebut. Ya, gitu. Nah, untuk orang yang bermental kaya nggak demikian. Mereka mengetahui bahwa dari pos gaji yang dia terima itu ada pos-posnya. Langsung diposkan. Oke, ini untuk keperluan rumah tangga, ini untuk pengembangan diri, ya, untuk beli buku, untuk kursus, untuk apa? Ini untuk tabungan, ini untuk apa gitu. Jadi ada pos-posnya gitu. Dan ini selalu mereka pakai untuk mengembangkan dirinya sendiri. Saya ambil contoh ya, orang-orang sukses nih. Misalnya Steve Jobs, ya. Beliau banyak banget melakukan investasi di berbagai hal. Kemudian yang punya Amazon yaitu Jeff Bezos, ya gitu. Dia berinvestasi di macam-macam, di Washington Post, ya, di Blue Origin, di Uber, ya. Kemudian misalnya Warren Buffett, ya gitu. Dia yang memiliki toko banyak banget, ya gitu. Dia juga berinvestasi di Coca-Cola, di Apple, ya, di Amazon gitu. Kemudian Mark Zuckerberg juga, kemudian juga Bill Gates, ya gitu. Ya, mereka itu menyisihkan dana-dana mereka, dan ini sejak muda, ya gitu. Mereka menyisihkan itu untuk investasi di masa depan. Ya, jadi mulai saat ini Anda coba ya tulis apa saja nih yang menurut Anda itu bisa Anda lakukan untuk investasi. Kecil-kecilan aja dulu, ya. Emas misalnya, ya, investasi buku atau apapun itu silakan. Yang penting mulai dari sekarang. Kemudian, orang yang bermental miskin umumnya mereka itu menunggu untuk dibantu. Mereka nyaman dengan zona nyamannya, ya. Mereka berkutat aja dengan rutinitas, dengan monotonous activity-nya, gitu-gitu aja. Mereka tahu ya bahwa mereka itu bisa lebih berkembang. Mereka itu bisa lebih sukses. Mereka bisa lebih wow lagi, ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang bantu. Tapi nanti kalau kesempatannya datang. Tapi nanti selalu berfokusnya adalah nanti procrastinate, suka nunda-nunda. Nah, ini bahaya banget, ya gitu. Jadi nunggu dibantu atau nunggu pas terpepet baru bergerak, itu sayang banget. Nah, mental orang kaya itu nggak demikian. Mereka itu fokus pada action, ya. Mereka itu ya ngelihat kesempatan. Oke, ada peluang apa ini? Ada kesempatan apa? Oke, apa yang bisa saya lakukan? Ya, fokusnya adalah apa yang bisa saya lakukan saat ini? Apa yang perlu saya pelajari saat ini supaya saya bisa optimal di situ? Ya, mereka selalu berpikir ke depan, ya, melihat peluangnya dan mereka action. Nggak harus nunggu-nunggu orang lain. Bahkan seringkali orang-orang yang bermental kaya ini menginspirasi orang-orang lain untuk bergerak. Anda pun bisa melakukan ini. Action. Lihat peluang, apa yang bisa dilakukan, lakukan saat ini juga. Cari sumbernya, cari langkah-langkah mulainya. Yang penting adalah action, bergerak. Gak harus nunggu orang lain, gak harus kepepet dulu, ya, baru bergerak. Jangan. Bikin target yang challenging, bikin target yang menantang. Ya. Tulis visi misi, tulis gitu. Kemudian gerak dari sekarang. Anda bisa melihat teman-teman Anda yang bermental sukses, yang bermental orang kaya, umumnya mereka itu melakukan ini, yaitu action. Di umur yang sama dengan orang-orang yang bermental miskin, ya, itu orang-orang yang bermental kaya, teman-teman Anda ini, biasanya mereka sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang yang miskin, mental miskin. Ya. Mereka, meskipun nggak semuanya berhasil, ya gitu, tapi minimal dari pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan, itu menjadi portofolio untuk kedepannya, untuk menggapai kesuksesan-kesuksesan berikutnya. Dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan apapun dan nunggu dibimbing, nunggu ditarik-tarik, ya gitu, nunggu didorong-dorong untuk maju. Jangan, ya, jangan. Nah, ini kesempatan Anda untuk merubah dari mindset miskin ke mindset mental orang kaya. Mungkin tidak Anda sadari, ya gitu, tapi bisa jadi dengan nonton video ini jadi, oh iya ya gitu. Ini kesempatan Anda untuk berubah. Berikutnya, ini adalah tanda berikutnya dari mental-mental orang miskin. Mirip seperti sebelumnya, orang-orang yang mental miskin ini biasanya mereka itu tidak mandiri, ya. Mereka nempel aja pada orang lain, ya. Jadi kalau misalnya Anda nih masih nempel ke orang lain, ya, ngikut ke orang lain, nunggu arahan dari orang lain, maka hati-hati, ya, itu masih ada benih-benih mental miskinnya. Saran saya, latih dan ubah saat ini juga untuk menjadi lebih mandiri, ya. Orang-orang yang bermental kaya itu mereka biasanya
biasanya mereka itu berpijak pada dirinya sendiri, mandiri. Mereka ya hanya menggantungkan dirinya pada Allah ya gitu, Tuhan dan juga dirinya sendiri. Nah, di sini memang manusia itu makhluk sosial ya. Kita tidak di sini memang manusia itu makhluk sosial, membutuhkan orang lain, tapi bukan itu konteksnya. Ya, yang saya maksud di sini adalah orang-orang bermental kaya itu tidak menunggu orang lain dulu. Ya, dia tahu, dia ngeliat peluang, dia ngeliat ada kesempatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, dia ikhtiar melakukan action, ya, kemudian tawakal. Hasilnya udah nanti serahkan ke Tuhan, ya, ke Allah seperti itu. Yang penting adalah mereka do it something. Orang lain gak ada yang bergerak, no problem. Yang penting menurut saya tahu ini targetnya apa, saya belajar dari saat ini. Ya. Banyak orang-orang sukses itu, ya, banyak di antara mereka nggak lebih pintar dibandingkan orang-orang yang lain, nggak lebih kaya dibandingkan yang lain. Cuman mereka itu berani membuat target dan mereka bergerak action dan mereka mandiri, nggak nungguin orang lain. Ini pun bisa Anda tiru, nggak harus nungguin orang lain, tapi orang lain belum ada yang bergerak nih, nggak apa-apa, Anda maju duluan. Ini bisa kelihatan sehari-hari dari rumah tangga. Anda ngelihat misalnya, tapi saudara saya masih pada tidur semua nih, kakak, ya, ayah, ibu masih pada tidur. Nggak apa-apa, mulai dari sendiri, mandiri. Bangun duluan, mandi duluan, bersihin duluan, siapin sarapan duluan, semuanya. Ya, mulai dari hal kecil. Ketika misalnya di sekolah atau di kantor, ya, dapat tugas, belum diinstruksikan, no problem. Yang penting Anda malah kalau bisa cari apa tugasnya, Anda kerjakan, Anda selesaikan. Yang untung adalah diri Anda sendiri. Ya, impact-nya memang ke lingkungan. Kantor Anda bersyukur akan ada punya Anda. Tapi ketika kantor bersyukur punya Anda di situ, maka nggak menutup kemungkinan Anda akan lebih cepat berkembangnya dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, jadi ini penting buat Anda untuk mulai mandiri, ya, latih kemandirian Anda. Berikutnya, khas dari orang-orang bermental miskin adalah mereka itu biasanya tidak mau berubah, comfort zone. Ini mah udah nempel pada diri mereka. Ya, orang-orang yang mental miskin biasanya mereka itu nggak mau berubah. Susah berubahnya. Harus didorong-dorong, dipaksa-paksa baru mau berubah. Ya. Dan juga mereka biasanya nggak berani untuk ngambil keputusan-keputusan strategis atau keputusan-keputusan yang luar biasa. Mereka biasanya cuma ngambil keputusan yang gampang-gampang aja. Minum apa ya? Minum teh atau kopi ya. Nah gitu aja tuh mereka banyak mikirnya ya gitu. Nah, orang-orang yang bermental sukses ya, orang-orang yang bermental kaya, mereka itu fokus, mereka itu menyadari betul bahwa yang namanya hidup ini itu selalu berubah. Pantere ya, hidup selalu berubah. Dan mereka pun harus melatih dirinya sendiri untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. 20 tahun lalu cara kita menghubungi orang lain susah, kita harus datang ke rumahnya atau lewat telepon. Ya. Nah saat ini kita nggak harus lagi ketemu, ya, kita bisa secara online. Belajar pun demikian. Ya, sekarang udah banyak belajar yang melalui online. Dulu nggak, harus ketemu, harus tatap muka, susah. Ya. Atau kalau nggak dari buku manual. Zaman itu berubah dengan sangat cepat sekali. Ilmu berubah dengan sangat cepat sekali. Kalau kita tidak beradaptasi, maka kita siap-siaplah terlibas ya oleh mereka-mereka yang mengikuti alur perubahan ini. Dalam dagang, dulu semuanya harus ketemu tatap muka. Susah kalau enggak. Sekarang kebalikannya, lebih mudah secara online ya gitu. Malah tatap muka malah menjadi sulit gitu. Jadi orang-orang bermental kaya, mereka ini menyikapi perubahan itu adalah sebagai sesuatu yang indah. Ya. Ibaratnya air, kalau air itu diem, nggak bergerak, ya, maka lama-kelamaan air itu jadi berlumut, jadi bau. Ya, jadi ladang telur nyamuk ya gitu, jadi wah udah nggak sehat. Tapi ketika air itu mengalir berubah terus menerus, maka air itu akan selalu tetap jernih, ya, akan segar. Ikan-ikan bisa tumbuh subur di situ, bisa Anda minum airnya gitu. Jadi itu manfaatnya ketika Anda terus menerus berubah ke arah yang positif. Coba perubahan apa yang sudah Anda lakukan di minggu terakhir ini? Apakah seminggu terakhir ini sama seperti minggu-minggu sebelumnya? Atau ada perubahan? Perubahan apa? Seberapa signifikan pada diri Anda? Kemudian, perubahan apa yang Anda harapkan ada di minggu depan? Atau besok? Target perubahan apa yang sudah Anda susun untuk 2 bulan, 5 bulan, 6 bulan, atau tahun ke depan? Sudahkah itu jelas? Clear? Ya? Atau masih hanya di awang-awang? Kalau masih cuma di pemikiran, saran saya tulis. Selama itu masih cuma ada di otak, siap-siap aja untuk lupa. Ya, atau entah kemana.
Berikutnya, yang terakhir adalah orang-orang yang mental miskin itu biasanya takut dan cemas akan kesuksesan orang lain. Ya, mereka panik ketika melihat saudaranya lebih berhasil. Mereka jadi deg-degan, cemas ketika temannya itu lebih sukses. Dan suka iri ketika melihat tetangganya itu lebih kaya dari dirinya. Ini hati-hati, ini masalah hati dan ini masalah sudut pandang. Ya. Ketika Anda itu ngelihat teman Anda lebih sukses, mendapatkan penghasilan lebih besar, dan Anda itu kesel atau iri atau ini, berarti hati-hati, itu benih-benih mental miskinnya masih ada. Saran saya ubah saat ini juga ya untuk melihat sisi positifnya. Orang-orang sukses itu selalu melihat sisi positif dari keberhasilan orang lain. Dia senang ketika melihat orang lain itu sukses dan menjadikan contoh buat dirinya. Ketika temannya lebih sukses, bukan menjelekkan, malah menyukuri. Alhamdulillah ya dia sukses. Gimana? Ada nggak yang bisa saya tiru dari Anda? Boleh saya belajar? Mereka nggak sungkan. Mereka nggak menganggap dirinya lebih sukses dari dia. Lebih, wah ya sombong, nggak. Mereka belajar. Mental-mental orang kaya atau orang sukses ini, mereka itu senang ketika ngelihat tetangganya itu berhasil. Ketika ngelihat saudaranya, temennya itu lebih berkembang. Ya. Dan tadi ya gitu, jadi ketika mereka itu melihat saudara atau teman yang berkembang, berhasil, bukannya malah menjelekan, bukannya malah menjatuhkan, tapi malah bersyukur, alhamdulillah mereka sukses, mereka berkembang. Dan dia tidak pongah, tidak sombong, ya. Dia akan meminta tips atau sarannya gimana supaya saya bisa meniru Anda. Bagaimana, boleh nggak saya belajar dari Anda? Ya gitu, untuk belajar supaya bisa berkembang dan sukses seperti Anda. Gitu. Nah, mental-mental orang kaya seperti ini. Mereka saling bahu-membahu untuk sama-sama mengembangkan dirinya dan orang di sekitarnya. Begitu juga kebalikannya. Ketika orang-orang mental kaya ini itu sukses, ya, berkembang, dia pun tidak menikmatinya sendiri. Dia akan berusaha untuk membantu saudaranya, teman-temannya, sekitarnya, tetangganya untuk berkembang juga. Apa yang bisa saya bantu? Yuk, ternyata cara ini bisa nih sukses membuat kami pengalamannya sukses. Yuk, Anda juga bisa seperti ini. Dia mengajarkan di situ. Ya, tinggal kembali lagi orang di sekitarnya mau nggak diajarin, ya gitu. Kalau yang di sekitarnya udah dikasih tahu, udah mau diajarkan, tapi dianya nggak mau, ya sudah, ya gitu. Daripada kita paksa mereka untuk untuk ayo ikutin cara kami nih berhasil dan sebagainya, itu malah kita capek sendiri, ya gitu. Karena bisa jadi levelnya masih belum nyambung, ya gitu. Nah, tapi ketika saudara, teman Anda itu ngelihat Anda sukses dan ingin belajar, ya, maka orang-orang bermental kaya ini itu biasanya akan dengan senang hati mengajarkan mereka. Ya. Ayo, gini caranya, pelajarin ini dulu. Nih saya punya sumbernya, saya punya linknya, silakan, ya gitu. Itu biasanya orang-orang yang sukses, yang kaya. Nah, kemampuan ini itu tidak mudah, ya, untuk bisa melihat orang lain sukses, berkembang, kemudian bahagia, ya, dan ingin membuat orang lain sukses dan berkembang juga. Ini masalahnya udah urusan hati dan urusan pikiran. Jadi memang mau tidak mau harus bersihkan hatinya, ya, ngelihat dari nah ini ada cara-caranya, yaitu adalah mulai fokus pada hal positif yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini ada cara-caranya, yaitu seperti misalnya mulai fokus pada hal-hal positif, ya, nilai positif apa yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian Anda bisa melatih dengan cara mengurangi lingkup pertemanan yang teman-temannya itu toksik, ya gitu. Jadi yang ngomonginnya negatif, yang selalu mandang negatif, yang selalu menyalahkan lingkungan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan ini apa, mulai hindari, ya. Fokus ke orang-orang yang lebih sudut pandangnya lebih positif. Kemudian yang bisa Anda lakukan lagi adalah banyak-banyak baca buku tentang orang-orang sukses, orang-orang positif. Bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka menghadapi tantangan, bagaimana mereka itu merangkul orang-orang di sekitarnya untuk berkembang juga, ya. Kemudian caranya lagi adalah dengan cara menonton channel-channel positif seperti ini, ya. Ini salah satu channel yang memang ditekadkan itu untuk membantu teman-teman semua itu untuk semakin berkembang. Baik motivasi diri, pengembangan diri, termasuk ilmu-ilmu psikologi, termasuk parenting, termasuk sosialisasi, termasuk grafologi. Pokoknya intinya adalah kami akan sharing ilmu-ilmu yang insya Allah positif buat Anda. Gitu. Nah, jadi
mulailah tonton-tonton channel-channel seperti ini. Dan kalau misalnya menurut Anda channel seperti ini itu bermanfaat, nggak ada salahnya Anda klik subscribe, Anda pencet like, dan juga Anda sharing ke teman-teman yang lain. Ya, karena yang namanya kebaikan itu menyebar. Anda men-share ke teman yang lain, bisa jadi buat orang lain, wah ini bermanfaat banget nih, dan akhirnya bisa membantu merubah hidup mereka. Itu otomatis pahalanya Anda juga dapat, gitu. Nah, itu ya. Memang channel-channel yang memberi edukasi seperti ini ada, yang lainnya juga ada banyak. Anda bisa search ya, dan itu bermanfaat. Saran saya subscribe-kan saja semua channel-channel yang bisa memberi dampak positif. Sebaliknya unsubscribe yang gitu-gitu aja ya, yang hanya sifatnya itu tidak bermutu gitu. Hey, terima kasih sudah menonton channel ini. Saya yakin kalau ini bermanfaat, pasti Anda pencet tombol subscribe di bawah Anda ya, juga pencet loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya yang saya yakin juga akan memberi dampak positif buat Anda. Oke, bye-bye.